Tapi aku nggak ada muncul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Rahmayani, NIM 19.24238, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Negara dan Demokrasi kelas A yang diampu oleh Bapak Ilham Yuli Isdianto. Saya akan memaparkan materi dengan tema yang telah ditentukan. Tema yang saya peroleh yaitu implementasi Pancasila. Sebelumnya saya akan menyampaikan poin-poin apa saja yang akan saya jelaskan. Di sini yang pertama ada makna lambang Pancasila. Yang kedua asal mula Pancasila. Yang ketiga fungsi dan kedudukan Pancasila. Dan yang keempat ada penerapan Pancasila. Di sini ada gambar Garuda Pancasila. Saya akan menjelaskan poin-poin dari lambang tersebut. Di sini terdapat 17 helai bulu sayap yang menandakan tanggal kemerdekaan Indonesia, kemudian 45 helai bulu leher yang bermaknakan tahun kemerdekaan Indonesia, kemudian ada 19 helai bulu pangkal ekor yang bermaknakan tahun kemerdekaan, 8 helai bulu ekor yang menandakan bulan tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan di sini terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang bermaknakan berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang dikorelasikan bahwasanya kita, bangsa Indonesia itu memiliki berbagai macam keberagaman perbedaan, mulai dari agama, suku, ras, dan kebudayaan itu, walaupun kita berbeda, tetapi kita masih tetap satu di bawah naungan bangsa Indonesia. Terus di sini saya akan menjelaskan makna dari lambang Pancasila. Di sini ada lambang bintang. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang bermaknakan sebuah cahaya seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Kedua, ada rantai yang berbentuk segi empat dan saling terikat. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang dimaknakan bahwa keterikatan tersebut memiliki makna bahwasanya bangsa Indonesia itu saling terikat erat satu sama lain, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan. Kemudian ketiga, persatuan Indonesia, ada pohon beringin, diartikan bahwasanya kita rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia, dan di dalam pohon beringin tersebut terdapat sebuah akar yang menjalar yang dikorelasikan dengan keberagaman suku yang terdapat. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang ditandai dengan kepala banteng. Banteng ini merupakan suatu hewan sosial yang sempurna. Jadi di sini dimaknakan dari arti kepala banteng ini bahwasanya setiap tindakan yang dilakukan itu harus dengan musyawarah. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ditandai dengan lambang kapas dan lambang padi sebagai simbol pangan, yang mengisyaratkan bahwa syarat utama negara yang adil
untuk bisa mencapai kemakmuran rakyat yang sejahtera. Yang keempat itu ada asal mula Pancasila. Asal mula Pancasila kita bisa lihat secara historis dan secara termologis. Secara historis itu bahwa asal mula dipergunakan oleh masyarakat India yang memeluk agama Buddha. Pancasila berarti 5 aturan, 5 moral participle yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut awam agama Buddha. Yang nama aslinya dalam bahasa Buddha itu Pali. Pancasila secara historis, Pancasila memiliki 5 pantangan dalam bahasa Buddha, yaitu Panatipatavettaramani Sispadapan Samadhyami, yang artinya janganlah mencabut nyawa setiap orang yang hidup, atau kita dilarang untuk membunuh. Kedua ada Adinendana Versamani Sispadapan sama Diami, artinya janganlah engkau mengambil barang yang tidak diberikan, atau kita dilarang untuk mencuri. Ketiga, Gamesu Mirokat Cara Vedamani Siskapadami Samya Diami, artinya kita dilarang untuk berhubungan dengan orang yang tidak sah. Dan kita kelima, keempat ada Musawada Vettaramani Siskapadam, artinya itu janganlah engkau meminum-minum yang menghilangkan pikiran. Di sini meminum-minum yang menghilangkan pikiran seperti kita meminum minuman alkohol, minuman keras itu dilarang. Kemudian kelima yang terakhir itu Sura Maraya Majidis Pamadatya Veramani Sispadami Samyadami. Artinya janganlah engkau berkata palsu atau kita dilarang untuk berdusta. Di samping 5 pantangan tersebut terdapat pula istilah Pancasila yang mempunyai berbatu sendi 5 sangsekerta. Pertama itu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, ketiga tidak boleh berjiwa dengki, keempat tidak boleh berbohong, dan kelima tidak boleh mabuk-mabuk atau minuman keras. Jadi ini antara Pancasila Krama dalam bahasa Sanskerta dengan 5 pantangan yang terdapat dalam Buddha itu sama artinya. Nah, secara termologis, asal mula Pancasila itu memiliki 2 teori. Pertama, teori secara langsung, dan teori secara tidak langsung. Nah, teori secara tidak langsung ini atau causa metaralis diartikan sebagai asal mula bahan, ialah bangsa Indonesia sendiri terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan keagamaan. Kemudian yang B, causa formalis, asal mula bentuk atau bangunan, bagaimana Pancasila ini dibentuk, rumusannya sebagaimana dalam Undang-Undang 1945 terdapat pada alinea keempat. C. Causa efficient. Causa efficient ini asal mula karya
adalah asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah. Asal mula karya ini adalah PPKI sebagaimana pembentuk negara dan kemudian disahkan dan dijadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara setelah melalui pembahasan dalam sidang. Yang terakhir ada causa finalis yang berarti asal mula tujuan adalah tujuan dari perumusan Pancasila itu sendiri. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Yang kedua ada teori asal mula Pancasila secara tidak langsung. Asal mula teori Pancasila tidak langsung ini pada hakikatnya adalah nilai-nilai Pancasila yang telah teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sejak dahulu sebelum proklamasi. Teori asal mula Pancasila secara tidak langsung ini biasa disebut dengan kuasa materialis. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai pedoman bagi masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga merupakan sebuah landasan jika ada hambatan atau gangguan yang menyerang bangsa Indonesia agar tetap kokoh berdiri dalam menghadapi berbagai persoalan. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Fungsi dan kedudukan Pancasila ini ada 3. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia dibangun berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan, yaitu Pancasila, yang dimana fungsinya sebagai dasar negara, sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, seluruh unsur-unsurnya dari pemerintahan, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam menjalani kedudukannya dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Dalam mengatur penyelenggaraannya ini, konsekuensi dari Pancasila itu sendiri sumber dari segala sumber hukum. Hal ini dapat menempatkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai yang di dalamnya terdapat sebuah perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia itu bersumber pada Pancasila dan harus ditaati. Ketiga, Pancasila sebagai pedoman hidup. Pancasila sebagai pedoman hidup, setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup ini bagian dari suatu wawasan terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai leluhur. Pandangan hidup ini diyakini suatu masyarakat akan berkembang secara dinamis dalam sebuah pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, inti dari nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Dari moral inilah kemudian memberikan pedoman, pegangan, atau kekuatan kepada bangsa dalam berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti bahwa Pancasila berfungsi serta berperan dalam mendorong gerakan atau dinamika serta membimbing ke arah tujuan untuk mewujudkan masyarakat Pancasila. Implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila ini ada Pancasila, pertama ada Pancasila sebagai filsafat, Pancasila sebagai filsafat, sebagai ideologi yang terbuka, dan Pancasila sebagai ideologi nasional. Di sini terdapat kesalahan. Sini yang kedua sebagai ideologi nasional, ketiga Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai filsafat ini diartikan sebagai pembangunan bangsa dan bernegara agar dapat berdiri kukuh serta dapat mengetahui arah dan tujuan dalam memecahkan masalah yang dihadapi bangsa. Pancasila sebagai ideologi nasional diartikan Pancasila menyediakan seperangkat gagasan, prinsip, doktrin, dan ide tentang cita-cita bangsa yang diinginkan untuk mencapai cita-cita tersebut. Ketiga, ada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka ini dimaknai nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan kebudayaan masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Mungkin dari Awahyuni ingin bertanya. Izin bertanya, Mbak Dina. Ya, Mbak. Dari penjelasan yang telah Mbak Dina tadi sampaikan, apakah menurut Mbak Dina sendiri, apakah Pancasila telah terimplementasi dengan baik di negara kita atau bagaimana? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ahwayuni. Bagaimana implementasi Pancasila saat ini? Apakah sudah optimal, apa belum ya? Seperti itu. Jadi menurut saya itu dalam penerapannya belum optimal karena masih banyak terjadi seperti anak agama, kemudian terjadi adanya bentrok satu sama lain antar suku mungkin yang kita ketahui di daerah Papua sana. Kemudian tujuan memperhatikan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari agar memiliki karakter warga negara yang baik, yaitu warga dapat mampu dan berkemauan serta bertindak sesuai dengan implementasi Pancasila yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari.
Bagaimana Saudara Ahwayuni? Apakah sudah Terima kasih. Iya, terima kasih, Mbak. Sekian dari penjelasan materi yang saya sampaikan dari tema implementasi Pancasila, dan terima kasih juga kepada Mbak Ahwahyuni sudah join dan mendengarkan penjelasan saya. Maaf jika ada kekurangan kata dan kesalahan kata yang saya sampaikan tadi, dan apabila ada kekurangannya langsung kan mana jadinya mana itu